Silakan kepada Unuy untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Usnul Rizky Amalia sebagai moderator pada seminar daring nasional hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi para peserta yang telah menyempatkan hadir di sharing session pada malam hari ini. Di mana untuk sharing session pada malam hari ini bertemakan seni mengambil peran untuk mempengaruhi lingkungan, di mana kita sebagai pemuda dan juga pemudi harus bisa ikut berperan aktif di lingkungan sekitar kita, karena dengan adanya peran kita dapat memberikan peran-peran atau perubahan-perubahan positif, walaupun itu kecil, namun nantinya akan berdampak di kemudian hari. Nah, untuk sharing session pada hari ini diadakan oleh Statnol.idn, di mana ini merupakan suatu komunitas yang bergerak melalui platform untuk memberikan perubahan melalui mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh masyarakat. Statnol.idn bergerak untuk meningkatkan literasi dan membantu memberikan wawasan yang luas untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Nah, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, akan ada sambutan dari founder Statnol.idn untuk Kang Rohman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta yang saat ini telah menghadiri kegiatan sharing session, diskusi bersama dengan pemateri yang luar biasa. Selamat datang juga kepada Kang Faris sebagai pemateri yang akan menyampaikan diskusi mengenai pengambilan peran, bagaimana seninya mengambil peran dalam kehidupan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang saat ini luar biasa sekali antusiasmenya, terdapat 5.000 lebih pendaftar yang telah memasuki grup. Nah, silahkan untuk disimak baik-baik, pesertanya dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya kebaikan yang kita dapatkan hari ini tidak bisa untuk kita kelola sendirian, untuk kita nikmatin sendirian, tapi kita perlu untuk memberikan dampak yang lebih meluas lagi dari ilmu yang kita dapatkan hari ini, yaitu untuk membagikan seluas-luasnya kepada jutaan orang yang ada di sekeliling kita. Tidak cukup jika hanya 5.000 orang saja yang memiliki mindset yang positif, yang memiliki keinginan untuk membawa perubahan, tapi kita memerlukan orang-orang yang lain di sekeliling kita untuk sama-sama bergerak menebarkan manfaat. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mengelola kegiatan ini dengan sangat baik. Semoga Statnol.idn terus memberikan kemanfaatan kepada banyak orang dan juga bisa lebih meluaskan kebaikan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Rohman atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nah, untuk pemateri kita pada malam hari ini bernama Kang Faris Prima Fadilah, di mana beliau beralamat di Pondok Tirta Mandala, Blok F3, nomor 7 Depok, Jawa Barat, dengan nomor telepon 0899991319 dengan alamat email yang tertera dan juga Instagram Faris Prima F. Untuk riwayat pendidikan formal, saat ini Kang Faris sedang menempuh perkuliahan di Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, sedangkan untuk edukasi non-formalnya adalah FTIP Leader Camp 6 2018 dan juga School of Leader 2019. Untuk selanjutnya adalah quotes dari Kang Faris. Ini disebutkan bahwa seorang pemimpin yang berharap selalu bisa menjadikan cerita hidupnya bermakna dan menginspirasi banyak orang. Lalu selanjutnya ada
dari organisasi. Yang pertama adalah Ketua BEM Kema FTIP 2020, Koordinator Tim Advokasi, Departemen APM BEM Kema Unpad 2019, dan juga staf Departemen KPSDM BEM Kema FTIP 2018. Setelah itu adalah experience dari kepanitiaannya atau pengalaman kepanitiaannya cukup banyak. Yang pertama ada staf divisi SOL, divisi acara SOL 2013, staf divisi Dekdok Unpad Eling, Project Officer Sparta 2019, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya adalah pengalaman moderator. Yang pertama ada moderator personal branding SOL 2013, moderator webinar Ahlan 2020, moderator webinar Serif of Creative Thinking Festival 2020, moderator sharing alumni SOL 12, dan ada beberapa pengalaman lainnya. Dan untuk pengalaman lainnya adalah mentor FLC 8, lalu yang kedua ada Presidium 2 Forum Tinggi, yang ketiga himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian, dan terakhir adalah ketua angkatan FTIP 2017. Nah, jadi Kang Faris ini memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman baik itu formal maupun non formal, sehingga materi yang akan disampaikan hari ini tuh insya Allah akan bermanfaat gitu, dan sudah sesuai dengan tema yang kita pilih pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya akan kita langsung saja ke acara sharing session ini. Mungkin pada sharing hari ini akan dalam bentuk talk show, sehingga saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kang Faris yang nantinya akan langsung dijawab oleh Kang Faris. Nah, silakan Kang Faris, kita bisa langsung ke talk show hari ini. Apa kabar nih Kang Faris hari ini? Halo Teh Unuy, selamat malam. Halo Kang Faris. Kabar baik Teh Unuy. Kebetulan kita karena udah saling kenal gitu ya Teh Unuy, jadi enak nih tektokannya ngobrolnya. Ya, oke, alhamdulillah ya, baik berarti kabarnya. Nah Kang, jadi kan tadi udah dari CV-nya Akang, udah lumayan banyak nih pengalaman-pengalaman organisasi yang telah dilakukan selama ini. Nah, pertanyaan pertama, menurut Akang, bagaimana kondisi pemuda-pemudi pada hari ini tentang organisasi, dalam berorganisasi atau dalam kepanitiaan seperti itu, Kang? Oke, mungkin Teh Unuy sebelum itu sebelum menjawab pertanyaan, mau mohon izin juga nih nyapa teman-teman dan perkenalan sekalian kepada peserta pada malam hari ini yang luar biasa banget, dapat kabar dari Kang Rohman dan Teh Unuy sampai 5.000 pendaftar ya, sampai 5.000 pendaftar, itu luar biasa banget teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasmenya, mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faris Prima Fadilah atau biasanya dipanggil Kang Ais ya. Jadi santainya dipanggil Ais atau Kang Ais, itu terserah buat teman-teman nanti untuk menyapa atau segala macam. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan dari Teh Unuy ya, tadi Teh Unuy nanya, ini nggak apa-apa ya, jadi manggilnya Teh Unuy ya. Tadi namanya Teh Usnul, tapi karena udah dekat jadi biasanya panggilnya Unuy gitu. Emang Teh Unuy ini panggilannya Teh Unuy gitu kan. Iya, jadi kalau menurut aku Teh Unuy, kondisi pemuda hari ini coba dulu dilihat dari situasi yang terjadi sekarang. Karena masa pandemi, aku melihat banyak hal yang kemudian baru nih dari kepemudaan atau kehidupan pemuda-pemudi yang ada di sekitar kita. Pertama yang aku lihat, pemuda-pemuda ini cenderung lebih kreatif ya. Bisa dilihat dari video-video yang kalau misalkan kita main TikTok, ya Kang Rohman nih main TikTok kan, atau dilihat di Instagram atau di platform YouTube gitu. Yang kita lihat sekarang adalah ternyata karena pandemi ini membuat teman-teman kita atau pemuda-pemuda kita itu menjadi lebih kreatif. Karena ngelihat nih bahwa oh iya kita nggak bisa melakukan banyak hal yang kemudian sifatnya fisik. Artinya pertama juga itu, kedua kita juga bosan dan jenuh mungkinnya, maka dari itu keluarlah pemikiran-pemikiran kreatif yang kemudian keluar dari pemuda-pemuda kita hari-hari ini. Nah, yang kedua
yang kemudian menjadi semangat positif lagi adalah selain tadi pertama kreatif, yang kedua adalah kita lihat pemuda-pemuda sekarang tuh jadi banyak nyoba hal baru karena mungkin banyak waktu yang kemudian apa namanya di ini ya apa namanya banyak waktu yang kemudian bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi banyak yang tadinya nggak pernah masak jadi nyoba masak, ngelihat tutorial-tutorial di YouTube. Jadi itu yang kemudian aku lihat positifnya sekarang, kondisinya negatif gitu ya, ada musibah, tapi positifnya adalah tadi pertama jadi kreatif, kedua jadi banyak mencoba hal baru kita tuh, karena mungkin teman-teman di rumah juga pada ngerasain gitu ya, jadi banyak belajar apa hal-hal baru yang sebelumnya belum sempat kita laksanakan karena kepadatan kuliah atau sekolah. Terus ini menurutku adalah satu momentum yang besar ya teman-teman, karena apa namanya pandemi ini akhirnya kita juga mulai apa namanya terpaksa gitu ya, terpaksa tapi dalam artian positif ya, terpaksa untuk sama-sama belajar yang namanya teknologi gitu kan. Kita karena untuk bertemu fisik itu nggak bisa, jadi manfaatnya adalah kita harus belajar teknologi-teknologi yang kemudian bisa mempertemukan kita untuk mengganti kehadiran kita dalam fisik menjadi kehadiran dalam bentuk teknologi, entah itu dalam bentuk apa Zoom meeting atau apa segala macam. Jadi kita masih bisa jadi belajar tentang teknologi. Mungkin itu Teh Unoy. Jadi ada 3 poin yang kemudian aku highlight nih tentang pemuda hari ini. Pertama kreatif, kedua berani mencoba hal baru karena tadi banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Ketiga kita jadi sama-sama belajar tentang teknologi. Kayak gitu Teh Unoy. Oke, terima kasih Kang Faris. Jadi pada pandemi ini tuh ada sisi positif dan juga sisi negatifnya ya, Kang. Jadi walaupun musibah, tapi kita harus tetap memanfaatkan waktu dengan baik dengan mengolah skill-skill yang mungkin sudah ada atau hal-hal baru. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi sudah kondisi ya, Kang. Lalu apa sih sebenarnya kebutuhan pemuda dan pemudi hari ini gitu? Jadi kan tadi kondisi, terus kebutuhan kita tuh sebenarnya apa sih sebagai pemuda-pemudi? Silakan, Kang. Oh gitu. Oke, tadi kita bicara tentang kondisi pemuda hari ini gitu ya. Tadi yang aku bilang kreatif, banyak mencoba hal baru, terus ternyata sisi positifnya lagi adalah kita sama-sama belajar teknologi. Kalau sekarang adalah apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai pemuda. Nah, di sini menurutku sekali lagi gitu ya, ada 3 yang kemudian penting. 3 lagi nih sama dari yang tadi. Yang tadi 3, sekarang juga 3 menurutku. Jadi pertama, ini apa ya? Ini yang berdasarkan diskusi, berdasarkan hasil memperhatikan keadaan sekitar gitu ya. Yang pertama, karena tadi ya kita itu jadi lebih kreatif, jadi berani untuk mencoba hal baru, maka yang dibutuhkan adalah ini teman-teman, kita butuh referensi yang baik. Karena kadang-kadang referensi itu ada banyak, tapi kadang-kadang nggak semuanya baik. Jadi kita harus juga pintar buat nyari referensi yang baik-baik, yang mana untuk kita gunakan, untuk kita jadikan referensi, untuk kita jadikan rujukan untuk apa tadi belajar, untuk tadi melangkah atau tadi mencoba hal-hal baru kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurutku pemuda yang ada hari ini itu butuh juga yang namanya circle yang kemudian saling support, saling menguatkan, terus apa namanya ya circle yang kemudian membuat dia merasa bahwa waktunya terhabiskan dengan baik kayak gitu. Jadi menurutku itu sih buat teman-teman yang kemudian hari ini belum punya teman-teman atau satu circle atau satu geng yang saling support, yang saling dukung, yang saling menguatkan, mungkin itu yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk terus berkembang. Terus yang ketiga, kita juga sekarang kalau misalkan dalam keadaan seperti ini atau dalam keadaan normal, mungkin maksudnya teman-teman, kita juga perlu yang belajar namanya soft skill yang kemudian mendukung kita sebagai personal gitu ya. Jadi seperti public speaking, terus juga ada juga skill-skill kemudian yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena tadi kreativitas itu kan didukungnya sama tadi kan belajar teknologi gitu ya. Dan sekarang platformnya online, teknologi semuanya yang digunakan, maka penting buat kita untuk memiliki skill-skill seperti videografi, terus kedua juga desain kayak gitu. Itu mungkin yang kemudian akhirnya membuat kita memperkaya diri kita sendiri. Itu Teh Unoy 3 catatan aku lagi yang kemudian dibutuhkan oleh pemuda sekarang. Gitu. Oke, terima kasih Kang. Jadi benar berarti kata Kang Ais, kan jadi selain kita harus kreatif, tapi kita juga harus memiliki rujukan atau panutan yang baik juga gitu, agar konten-konten atau
berita-berita yang kita sampaikan juga baik dan positif gitu bagi orang-orang. Nah, lalu untuk selanjutnya, kan tadi baru secara keseluruhan ya, atau secara umum pemuda-pemudi. Nah, ini beranjak ke pemimpin, Kang. Jadi, menurut Akang nih, pemimpin apa sih? Atau pemimpin tuh bentuknya itu harus seperti apa gitu, Kang? Jadi bagi kita tuh sebagai pemuda-pemudi, terus pemimpin yang harus kita butuhkan itu seperti apa, Kang? Gitu. Oke, nangkap Teh Unoy. Berarti apa ya? Karena tadi ngomongin tentang pemuda-pemuda nih, atau ngomongin tentang kita gitu lah ya. Kita, Kang Rohman, Teh Unoy, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nah, yang sekarang kita bahas adalah, karena tadi kan judulnya adalah mengambil peran. Nah, mengambil peran ini syarat dekat sama yang namanya kepemimpinan kayak gitu kan. Menurutku, apa yang kemudian dibutuhkan atau sosok apa gitu ya Teh Unu ya, sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan hari ini. Nah, karena kondisinya serba terbatas teman-teman. Hari ini kita lihat banyak yang kemudian efek-efek atau dampak-dampak negatif dari pandemi gitu ya. Dan banyak juga orang-orang yang menyalahkan keadaan. Nah, ini penting menurutku saat orang-orang atau saat manusia menyalahkan atau mengutuk kegelapan, kita hadir sebagai penerang. Nah, ini yang menjadi penting. Maka pemimpin yang hadir hari ini atau dibutuhkan hari ini menurutku ada satu kemudian sifat atau keyakinan yang harus ada, yaitu pemimpin yang punya visi untuk memberdayakan sekitarnya. Karena tadi sifatnya orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang banyak juga yang kemudian melihat keadaan dunia dari sudut pandang negatif, karena mungkin kita nggak bisa menyalahkan juga karena kondisinya berat, atau mungkin dia sedang kehilangan pekerjaannya, atau banyak faktor yang kemudian membuat dia jenuh dengan dunia ini gitu ya. Nah, maka dari itu pemimpin yang kemudian hadir hari ini haruslah pemimpin yang memiliki sense untuk memberdayakan orang-orang di sekitarnya, untuk menyelamatkan tadi. Saat orang-orang tadi mengutuk kegelapan, kita hadir sebagai penerang, teman-teman. Nah, itu yang kemudian dibutuhkan sosok pemimpin hari ini. Waktu itu pernah ada ungkapan Teh Unoy dan Kang Rohman mungkin tahu ya sama Kang Imam ya. Kang Imam itu mantan ketua BEM Kema Unpad tahun 2019. Waktu itu emang Kang Imam ini cukup inspirasional lah gitu bagi aku ya. Mungkin teman-teman bisa ngeliat juga di Instagramnya. Kang Imam waktu itu punya ungkapan yang aku suka banget jujur secara personal. Ada ungkapannya dia, yaitu satu level di atas seorang pemimpin adalah seorang pembelajar. Ini Kang Rohman sama Teh Unoy mah udah apal banget lah ya sama kalimat ini. Pastilah itu karena booming banget waktu itu. Tapi hari ini teman-teman, aku menemukan satu yang kemudian bisa melengkapi dari kalimat yang dinyatakan oleh Kang Imam tadi. Bahwa satu level di atas seorang pemimpin adalah seorang pembelajar. Nah, satu level lagi di atas seorang pembelajar adalah seorang pemberdaya, teman-teman. Karena hadirnya menjadi jawab bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu Teh Unoy, jadi pemimpin yang hadir hari ini, atau teman-teman mungkin yang hadir hari ini, harus mengambil peran sebagai orang yang memberdayakan sekitarnya. Itu yang menjadi penting, satu karakter itu yang menjadi penting menurutku Teh Unoy. Oke, baik Kang Ais. Jadi selain kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, tapi kita juga harus bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita agar lebih bermanfaat gitu ya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Nah, kan tadi pemimpinnya seperti itu sosoknya. Lalu ada nggak sih peran dari atau pengalaman Kang Ais pada saat mengambil peran di lingkungan gitu? Bisa diceritakan Kang? Oke, udah ini mungkin buat menjawab pertanyaan ini butuh cukup waktu ya, karena pengen menceritakan sebuah kisah perjalanan si Ais ini yang tadinya di SMA teman-teman mungkin ada juga yang setipe sama aku ya. Jadi pas waktu dulu di SMA itu nggak mau aktif di mana-mana gitu, justru malah jadi kayak penghuni kelas aja gitu loh, penghuni kelas. Terus kalau ngerjain tugas ya udah ngerjain tugas, terus kayak mengerjakan apapun tuh seadanya. Sehingga ikut OSIS juga enggak, ikut ekskul juga cuman futsal untuk olahraga gitu kan, tapi untuk keorganisasiannya tuh nggak ikut sama sekali. Bahkan ada juga yang ngecengin temen kuliah aku sekarang, dia zaman SMA aku juga
sempat ngecengin gitu, Ais mah apa di SMA juga nggak ada yang kenal gitu. Oh iya bener, ternyata bahwa emang peran yang diambil selama SMA itu kurang. Tapi barangkali yang aku ambil waktu itu di rumah ya, menjadi ikut di Karang Taruna, ikut di remaja masjid waktu itu karena di sekitar rumah juga ada masjid. Jadi di situ peran yang diambil. Karena kalau misalkan dilihat keadaannya gini, Teh Unoy waktu itu di rumah tuh. Sebenarnya kita sering main bareng gitu ya, tapi ngumpul aja, nongkrong aja gitu tanpa ada yang kemudian dihasilkan atau dampak apa yang kemudian terjadi setelah kita kumpul gitu. Nah, ini kemudian yang mikirin kayaknya harus berbekas deh kita di sini. Abis nongkrong di sini harus ada bekasnya ya, minimal ada sampah lah. Oh enggak bukan gitu. Bekasnya nggak boleh sampah, tapi bekasnya harus sesuatu yang positif. Sampai akhirnya, yuk kita bikin lomba yuk buat anak-anak 17-an. Nah, mulai dari kayak gitu. Ini yang kemudian aku memutuskan untuk mengambil peran. Tapi tetap di SMA nggak ngambil peran apa-apa, terus kayak jadi tetap siswa biasa banget gitu loh ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngerasain sama kayak aku, tapi tenang teman-teman. Nah, di sini ceritanya gini, waktu pas masuk ke kuliah, aku mikir Teh Unuy, apa ya yang kemudian kurang ya? Apa yang kurang yaitu ternyata aku lihat kayaknya perlu deh untuk aku seorang Ais ini mengembangkan diri. Di mana Ais tuh suka ngomong, Ais tuh suka ada di panggung kayak gitu. Sampai akhirnya kayaknya coba-coba jadi pertama tuh jadi ketua angkatan di FKIP tadi ya, ketua angkatan di fakultas, terus ikut-ikut organisasi kayak BEM gitu sampai akhirnya hari ini dari proses yang panjang teman-teman tentunya menjadi seorang ketua BEM. Ini mungkin pencapaian yang bagi aku seorang siswa biasa waktu pas dulu sekolah di SMA nggak ngapa-ngapain, itu merupakan pencapaian yang luar biasa menurutku gitu kan, karena ya tadi nih mulainya dari nol. Nah ini yang kemudian menjadi penting buat teman-teman. Nggak penting di mana kita mulai, tapi penting adalah mulainya, bukan kondisi saat kita memulai. Nah itu menurutku nggak ada kata telat dalam belajar. Pertama, kalaupun telat itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini yang kemudian menurutku penting untuk punya mental teman-teman kita, bahwa kadang-kadang takut ya minder sama teman-teman yang udah jadi ketua OSIS, yang udah dari ketua OSIS, bahkan dari SMP gitu kan. Waktu dulu SMP mah nggak kenal sama sekali namanya organisasi gitu, tapi itu kadang-kadang yang bikin minder kita. Tapi ternyata teman-teman bukan masalah kita mulai dari mana, tapi yang penting kita mulai aja dulu, coba aja dulu. Itu yang aku dapetin Teh Unoy selama aku hidup ya, kisah hidup ini ternyata seru juga gitu, walaupun nggak punya modal awalnya. Kayak gitu sih, itu yang seru tentang mengambil peran tuh, yang penting mulai aja dulu. Modal apa mah nggak jadi urusan gitu, yang penting nanti kita mau belajar, yang penting kita mau berproses. Itu yang kemudian menjadi penting Unuy menurutku. Oke, berarti benar-benar dari nol banget ya Kang selama kuliah ini. Benar-benar dari nol, benar-benar nggak punya pengalaman organisasi apapun, terutama di SMA ya, terus ya udah nyoba maju jadi ketua angkatan, dapat gitu loh, terus ikut BEM dapat, terus habis itu maju lagi ke BEM Unpad, terus habis itu jadi project officer di ketua pelaksana di penerimaan mahasiswa baru di fakultas, terus sekarang coba lagi jadi ketua BMA di fakultas gitu kan. Yang penting coba aja dulu, mulai urusan menang mah nanti belakangan, yang penting kita berproses itu. Berarti benar-benar mentalnya juga kita harus kuat asli. Kalau misalkan udah minder duluan, kayak nggak akan jadi apa maju gitu ya. Betul, nggak maju mana. Oke, cukup menarik nih ceritanya ya Kang Ais. Nah, jadi kan tadi sudah jadi pemimpin, lalu hal apa saja sih yang dirasakan Kang Ais selama jadi pemimpin itu, baik itu yang positif ataupun yang negatif gitu Kang? Iya, Teh Unoy tadi tentang tentang ceritanya menjadi seorang pemimpin tuh udah pengalamannya kebetulan udah berkali-kali gitu kan. Ini bukan masalah pencapaian atau apa, tapi yang penting mau nyoba aja gitu loh. Dan ini kebetulan ada tempat buat cerita Teh Unoy, dan mudah-mudahan menginspirasi. Terus tadi apa yang dirasakan gitu ya Teh Unoy ya? Iya, betul. Betul ya. Nah, selama aku jadi seorang pemimpin, pertama banyak tekanan. Ini yang paling seru sih sebenarnya. Terus kedua, banyak mimpi. Jadi kayak pas udah mimpin tuh
Iya, ini bedanya pemimpin sama pemimpi itu cuma satu. Ya kan, satu huruf doang. Beda N-nya. Kalau pemimpin pakai N, kalau pemimpi nggak pakai N. Jadi ini, mungkin menurutku ada yang kemudian korelasi antara pemimpin dan pemimpi ya. Ya pokoknya kalau misalnya jadi pemimpin tuh kadang-kadang banyak maunya gitu, banyak mimpinya kayak gini bagus deh, kayak gini bagus deh gitu loh. Nah terus kedua yang aku rasain bahwa ternyata teman-teman saat kita menjadi pemimpin itu kita nggak akan sendiri kok, karena banyak yang mensupport. Itu yang aku rasain. Pertama banyak tekanan iya, terus banyak mimpi iya. Nah mimpi ini juga kadang-kadang menjadi tekanan gitu loh. Nah tapi kita nggak pernah sendiri, kita nggak akan pernah sendiri karena banyak yang akan mensupport kita, itu pasti teman-teman. Entah itu dari orang tua, entah itu orang-orang terdekat, entah itu tiba-tiba orang nggak kenal dari mana tiba-tiba mengapresiasi, kayaknya kok kamu keren banget gitu loh. Itu menjadi support buat diri kita sendiri. Kedua, terus selanjutnya tentu banyak overthinking ya, karena tadi tekanan. Terus kalau misalkan lagi butuh support tapi ternyata nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, terus jadi kayak aduh jatuh banget gitu loh, overthinking. Terus ya pokoknya jadi seorang pemimpin itu pastilah kayak katanya Tan Malaka ya, terbentur terbentuk gitu. Terbentur tuh waktu itu ngobrol sama Kang Rohman, inget deh waktu itu sempat lagi makan siang ngobrol sama Kang Rohman tuh gini, katanya Teh Unuy, apa ya, kesulitan tuh pasti gitu, kesulitan tuh pasti. Jadi menurutku nggak ada pilihan buat kita untuk menghindari kesulitan. Jadi ya udah bikin diri jadi nggak nyaman aja gitu loh. Jadi ya itu tadi, dengan mengambil peran bersulit-sulit kan kayak gitu. Itu sih menurutku yang akhirnya itu menjadi sebuah proses yang buat dari hidup kita jadi bercerita dan nggak bosen. Itu teman-teman. Jadi ya cobalah kalau misalkan ada kesempatan buat ngambil peran, ambil aja. Coba dulu aja, mulai dulu aja. Yang penting nanti urusan menang, urusan kalah, urusan berhasil, urusan gagal ya itu urusan belakang lah. Urusan nanti, yang penting kita coba dulu, mulai dulu kayak gitu. Oke, mantap Kang. Nah, kan berarti tadi udah melalui suka duka selama menjadi pemimpin ya Kang, ceritanya. Nah, terus menurut Akang, apa alasan Akang kenapa kita harus berani jadi pemimpin gitu Kang? Kenapa kita harus berani untuk mengambil peran di lingkungan kita gitu? Oke. Teh Unuy, aku suka banget nih sama pertanyaan ini. Karena waktu itu aku sempat ngisi di forum, bukan forum, apa ya, salah satu kelas yang isinya itu calon-calon mawapres di fakultas aku. Nah, waktu itu aku sampein, kadang-kadang untuk menjadi seorang pemimpin itu, Teh Unuy, nggak harus muluk-muluk kok punya prinsip apa, nggak harus muluk-muluk punya teori apa yang dipunya, terus apa namanya, gagasan apa yang dipunya. Yang penting jadi seorang pemimpin itu adalah berani mencoba dulu. Mulailah, pokoknya mulai, berani, terus memperhatikan keadaan sekitar, habis itu terakhir selanjutnya berani menyampaikan apa yang kemudian kita rasakan. Karena tadi kita tuh belum tentu loh teman-teman yang kita rasain sebagai masalah menurut orang lain itu adalah sebuah masalah juga, yang padahal memang benar-benar masalah gitu kan. Ini sebuah masalah, tapi kadang-kadang orang tuh melihatnya ya udahlah itu bukan masalah, padahal itu cukup mengganggu buat kita. Nah, ini yang kemudian kita, nggak semua orang punya sense untuk merasakan sekitar itu sama besarnya dengan kita. Jadi itu pentingnya untuk mengekspresikan bahwa sebenarnya ini masalah loh, dan buktiin bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan, dan teman-teman harus menjadi jawaban buat itu. Nah, kenapa tadi aku bilang aku suka sama pertanyaannya Teh Unuy? Karena dimulai dengan kenapa. Ini yang kemudian aku dapetin dari, ya mungkin teman-teman pernah dengar tentang The Golden Circle ya, Simon Sinek, itu start with why katanya. Mulailah dengan kenapa. Karena kalau misalkan kita tahu kenapanya, kalau kita tahu alasannya, alasan dasarnya, sehingga nanti komitmen kita untuk terus mengejar itu menjadi kuat, menjadi apa namanya, menjadi semangat yang besar, karena kita mulainya dari kenapa. Habis itu udah tahu kenapa kita menjadi pemimpin, terus habis itu bagaimana. Bagaimana emang ini banyak banget caranya. Tools-toolsnya bisa dipelajarin, buku-bukunya bisa dicari, atau bisa sharing juga. Kayak gini gitu kan, malam hari ini kita melakukan bagaimana gitu kan. Nah, terus habis itu kita menjadi apa? Yaitu menjadi seorang pemimpin. Nah, tadi kenapa? Kenapa dulu? Kita harus nemuin kenapanya dulu. Kalau kenapanya aku menjadi seorang pemimpin, karena tadi kita tuh nggak semua orang memiliki sense yang sama dalam melihat masalah di sekitar kita, sehingga kita harus berani untuk mengambil peran ini gitu, bahwa kita kasih tahu ini sebuah masalah toh, dan kita tuh apa namanya, kita juga kan
ditakdirkan memang menjadi pemimpin ya. Jadi menurutku sih ya no choice aja buat kita memilih yang lain sebagai seorang pemimpin, yaitu entah pemimpin buat diri sendiri atau pemimpin buat kelompoknya gitu ya. Tapi yang kemudian kita harus perjuangkan adalah the next levelnya, perannya selanjutnya. Tadi kan habis setelah pemimpin ada itu ya tadi kan, karena nggak semua pemimpin mau berperan, karena kan setiap kita adalah pemimpin, jadi sekali lagi itu nggak ada pilihan buat kita untuk tidak menjadi seorang pemimpin gitu loh teman-teman. Tapi tadi pemimpin tuh ada yang berperan, ada yang nggak mau berperan kayak gitu kan. Nah terus tadi setelah menjadi seorang pemimpin bagi diri sendiri, tadi kita next levelnya adalah menjadi seorang pembelajar. Nah kita belajar untuk terus berkembang, kita tahu bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, itu yang kemudian kita pelajarin. Udah menjadi seorang pembelajar, habis itu jangan lupa kita mengembangkan sekitar kita, jangan pintar sendiri, kita kasih tahu apa yang udah pernah kita dapetin, kita sebarin, kita sebar luasin, dan kita menjadi seorang pemberdaya. Itu teman-teman, malam hari ini aku lihat luar biasa banget ya. Aku antusias banget ya Unoy bisa sharing hal ini, karena ngomongin kenapa itu menyentuh menyentuh keinginan terdalam aku gitu, bahwa saat ditanya kenapa menjadi seorang pemimpin, kadang-kadang pemimpin pun nggak bisa jawab. Tapi kalau kita tanya dulu kenapa menjadi seorang pemimpin, baru abis itu menjadi seorang pemimpin, atau tadi ya pemimpin yang berperan gitu ya, itu akhirnya kita punya alasan yang kuat untuk berperan, untuk bergerak. Jadi tadi sih beberapa yang mungkin aku bisa sampaikan tentang kenapanya. Kayak gitu, Teh Unoy. Oke, mantap sekali Kang jawabannya. Jadi benar-benar kita nggak ada pilihan lain gitu ya. Nggak ada pilihan lain sebagai seorang pemimpin. Nah pilihan selanjutnya adalah pemimpin yang berperan atau yang nggak berperan gitu loh. Tinggal pilih aja. Iya, benar-benar. Setidaknya seminimalnya memimpin diri sendiri gitu ya Kang. Setidaknya memimpin diri sendiri. Tapi untuk lebih bermanfaat lagi, alangkah lebih baik kita mengambil peran di lingkungan yang nantinya bisa menghasilkan hal-hal yang positif juga. Gitu. Betul. Nah, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya, Kang. Jadi setelah jadi pemimpin, dampak apa yang dirasakan Akang selama menjabat atau selama menjalaninya gitu, Kang? Oke. Teh Unoy, ini tentang dampak apa ya yang kita rasain. Bukan dampak keluar ya, tapi dampak yang kita rasain ke internal dulu nih, karena kita harus tahu apa yang kemudian menjadi positifnya buat diri kita. Dampaknya sangat luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman di sini juga aku yakin pasti sebagian udah ada yang pernah menjadi seorang pemimpin yang berperan tadi ya, pemimpin yang berperan. Udah pernah ngambil peran di sekolahnya, mungkin udah pernah mengambil peran di kepanitiaan misal, atau di kampusnya kayak gitu kan. Dampaknya luar biasa. Karena ada ungkapan kayak gini ke aku, disampaikan ke aku, you already in pain, get reward from it, bro. Gitu. Jadi kayak dia nyemangatin aku, get reward from it, karena kamu udah terlanjur dalam luka, kamu udah terlanjur dalam keberatan kayak gitu. Nah itu yang kemudian kita nanti akhirnya mendapatkan apa yang kemudian menjadi dampak positif dari diri kita. Nah jadi saat kita itu udah selalu berada di posisi yang nggak nyaman, justru di situ hadirnya kuat kita, hadirnya manfaat kita, hadirnya hebat kita. Jadi tadi kan yang disampaikan sama aku, kata-katanya Kang Rohman gitu, kesulitan pasti datang. Menurutku ini tidak ada pilihan lagi, no choice yang kedua ya. Tadi kan no choice yang pertama kita menjadi pemimpin atau nggak jadi pemimpin gitu kan. Nah sekarang no choice yang kedua adalah kita nggak punya pilihan untuk tidak menjadi sulit. Maka dari itu ya udah aja nyemplung sekalian. Nah nanti di sana banyak belajarnya, banyak berkembangnya, banyak yang akhirnya kemudian dapat dari diri kita kayak gitu. Jadi sekalian aja selesain masalahnya gitu. Dan terus udah gitu, kalau nanti udah nyemplung, mentalnya yang jadi kuat, mentalnya yang harus diolah. Menurutku ini juga sebuah mental ya. Kalau misalkan kita ketemu masalah tuh bukan minta, wahai Tuhan tolong selesaikan masalahku, tapi wahai Tuhan kuatkan aku untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tertantang untuk men-challenge diri kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari doa aja udah kuat dulu nih Teh Unoy, harus kuat dulu dari doa, dari mindset, dari pikiran, sehingga nantinya apa yang kita lakukan juga pasti lebih kuat. Nah terus ini nanti mental yang harus kita bentuk.
kayak melihat tuh dari sisi positif terus, melihat tuh dari sisi yang optimis terus, gagal ya coba lagi, ada kesempatan ya coba lagi, kan kayak gitu. Nah, terus ada juga yang kemudian diungkapkan bahwa kita itu harus melihat dari apa yang kita punya, lalu kita bisa melakukan apa. Bukan kita ngelihat, aduh gue nggak punya ini, jadi gue nggak bisa melakukan itu. Gitu. Jadi ini ya, asset based thinking. Aset apa yang kita punya, lalu nanti kita melakukan apa. Bukan defisit based thinking, aduh kita nggak punya A, berarti kita nggak bisa melakukan B. Mungkin itu Teh Unuy dampak yang luar biasa. Bukan pertama, mungkin yang paling besar adalah bukan dampak ke orang luarnya, tapi mental yang terbentuk dari diri kita sendiri, yang kemudian membentuk diri kita untuk memberikan dampak bagi orang lain tadi menjadi seorang pemberdaya, teman-teman. Mungkin itu Teh Unuy. Oke, terima kasih Kang Ais. Jadi benar-benar berasa gitu ya dampaknya dari Kang Ais yang dulu dengan Kang Ais yang sekarang gitu ya. Mungkin bisa ngerasain benar-benar lebih mentalnya lebih kuat untuk yang sekarang gitu ya Kang. Nah kan tadi udah menurut dari dampak diri sendiri ya. Nah selanjutnya mengenai pemberdayaannya nih Kang. Jadi bagaimana menurut Kang Akang memaknai pemberdayaan ini? Maksudnya kayak secara keseluruhan itu seperti apa sih gitu. Sebagai pemimpin harus memberdaya seperti apa? Oke, iya Teh Unuy. Jadi seorang pemberdaya itu karena aku akhirnya sadar ya bahwa orang-orang yang kuat itu nggak boleh hadir sebagai satu pusat cahaya utama gitu, tapi dia hadir untuk menyalakan lilin-lilin kecil di sekitarnya. Jadi akhirnya terang, tapi nggak cuma satu pusat cahaya yang terang menjadi sebuah menara yang besar menjadi pusat perhatian, bukan begitu menjadi seorang pemimpin tuh, tapi harus menjadi pihak yang kemudian menyalakan lilin-lilin untuk menerangi sekitarnya, kayak gitu Teh Unuy. Memberdayakan itu sebagai prinsip dulu aja lah ya, kayak gitu. Oke, terima kasih Kang atas pesan-pesannya dan juga mungkin pengalaman yang akan rasakan selama ini, selama menjabat menjadi pemimpin. Dan mungkin cukup sekian, Kang, dari pertanyaan dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung oleh saya dari para peserta. Terima kasih banyak, Kang, atas segala insight yang baru dan juga pengalaman-pengalaman Akang. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah atau mengambil manfaat-manfaat yang telah disampaikan oleh Kang Ais. Nah, selanjutnya mungkin, kita mulai terlebih dahulu pertanyaan dari peserta ya, Kang. Nah, ini yang pertama adalah sebelum memimpin orang lain, kita harus memimpin diri kita sendiri ya, Kang. Nah, bagaimana pendapat Akang mengenai hal tersebut karena kadang suka insecure akibat adanya pernyataan tersebut, Kang. Gitu. Jadi, kira-kira gimana nih, Kang? Oke, ini jadi ceritanya kita kan memang harus sebelum menjadi pemimpin bagi orang lain, kita harus mimpin diri kita sendiri. Itu benar banget. Karena bukan benar banget ya, tapi emang faktanya kayak gitu teman-teman. Kita hadir di sini sebagai seorang pemimpin. Tapi tadi pemimpin yang berperan atau pemimpin yang tidak berperan. Nah, menurutku ini bukan jadi kita harus insecure karena aduh ini diri gue aja belum selesai sama diri gue sendiri, terus kapan dong gue harus mengambil peran. Karena pemimpin itu atau peran itu tentang mengambil peran tadi, Teusul, bukan tentang kapan kita siap. Karena kalau misalkan kita siap, ya mau sampai kapan kita harus menyiapkan diri kita sendiri. Karena nantinya justru keadaan yang menyiapkan kita atau memantaskan kita berada pada keadaan tertentu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita siap, kalau misalkan mau ngambil peran sebagai itu mah harus pinter ngomong, kalau misalkan mengambil peran sebagai B mah harus pinter manajemen waktu. Nah justru ini yang aku rasain. Aku tuh nggak pernah yang namanya belajar teori-teori dulu terus baru nanti maju gitu. Yang penting maju aja dulu, nanti belajar gitu loh. Nanti terbentuk secara natural bahwa kita adalah seorang yang harus belajar terus-menerus kayak gitu. Kayak misal sekarang jadi ketua BEM nih, waktu sempit, jadwal banyak gitu kan, manajemen waktu aku tuh nggak bagus gitu kan. Tapi
karena keadaan yang menuntut, jadinya aku harus memantaskan diri dengan hal ini. Jadi aku mulai nulis-nulis di kalender. Oh, hari ini jam segini harus ada di sini, agendanya ini. Oh, nanti setelahnya akan ada agenda ini di sini, kayak gitu. Jadi itu yang kemudian harus ada di diri kita dulu. Pemimpin diri sendiri itu bukan berarti harus menjadi diri yang luar biasa, tapi harus punya mental yang kemudian kuat untuk memimpin orang lain gitu kan. Nah tadi mental yang harus kita punya tuh itu jangan sampai nunggu kita siap, karena nanti justru keadaan lah yang membuat kita siap kayak gitu Teh Unuy menurutku ya. Jadi buat temen yang tadi bertanya, ini aku suka banget pertanyaannya karena nge-recall lagi kenapa oh iya harus jadi pemimpin bagi diri sendiri. Oh tadi aku nemu jawabannya adalah tadi bahwa kalau misalkan menunggu siap kita nggak akan pernah siap, justru cemplung aja dulu nanti apa namanya keadaan yang justru akan memantaskan diri kita kayak gitu Teh Unuy. Ya, karena emang sesuai juga dengan pengalaman Kang Ais dulu, pas waktu SMA kan benar-benar nggak ikutan apa-apa, terus pas Betul. insight, oh ya kayaknya bisa Betul. masuk gitu kan. Jadi Iya ternyata sih. menyenangkan gitu ya Kang, masuk Ternyata organisasi menyenangkan. gitu. Betul Teh Unuy. Ya, oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari peserta. Ini dari M Iqbal, dia dari STIE PJJ. Dia menanyakan apa tujuan penting dari mempengaruhi lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan tersebut, Kang? Teh Unuy, punten coba mau diulang lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, apa tujuan penting dari mempengaruhi lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan itu apa? Oke, tujuan penting ya. Sekali lagi, jadinya balik lagi nih tadi sama pertanyaan di awal. Kenapa kita harus berperan? Kenapa kita harus mengambil sebuah tanggung jawab kayak gitu ya? Karena tadi teman-teman pentingnya kita berperan itu adalah karena tadi nggak semua orang punya sense yang sama untuk menyelesaikan masalah atau untuk menjadi jawaban bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, penting bagi kita siapapun yang merasakan untuk menyampaikan atau mengekspresikan apa yang kemudian kita rasakan di lingkungan tertentu. Kayak misal, oh ini ada masalah nih, masalahnya A. Tapi benar nggak ya orang-orang juga merasakan, padahal ini benar-benar mengganggu loh. Belum tentu teman-teman, belum tentu orang-orang lain, belum tentu masalah yang Teh Unuy rasakan menurutku adalah sebuah masalah. Padahal benar-benar mengganggu, karena mungkin sense aku yang nggak sampai ke sana gitu loh. Nah, saat mungkin itu adalah kita rasa sebuah masalah, selesaiin aja, ekspresiin aja bahwa kita kasih tahu ini adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Nah, itu pentingnya Teh Unuy karena nggak semua orang punya sense yang sama. Itu pertama. Terus kedua, apa dampaknya bagi lingkungan, ya kan? Gitu ya Teh Unuy ya, apa dampaknya bagi lingkungan. Setelah ada orang yang kemudian berperan, setelah ada orang yang kemudian mengambil tanggung jawab atau sense untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam lingkungan tersebut, tentunya lingkungan tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Bener nggak? Ya ini mungkin agak ngawang atau agak normatif, tapi benar gitu loh. Kalau misalkan kita menyelesaikan satu masalah, walaupun masalah lainnya ada, yang penting masalahnya ada yang terselesaikan kayak gitu. Ya pasti lingkungan itu nanti berperannya sebagai akibat ya. Sebabnya adalah tadi kita mengambil peran, akibatnya nanti lingkungannya menjadi lebih baik. Kalau misalkan masalahnya sampah gitu ya, ini sampah harus jadi bersih nih. Tapi buat orang lain nggak apa-apa, itu kan di tempat yang seharusnya di tempat pojokan yang nggak jadi masalah buat kita. Tapi padahal buat kita itu masalah banget. Pertama mengganggu penglihatan, kedua menjadi sumber penyakit, ketiga juga jadi apa-apa segala macam gitu kan. Tadi sekali lagi nggak semua orang merasakan apa yang kita rasakan kayak gitu. Sense-nya beda, melihat masalahnya beda kayak gitu. Kemampuan kita menangkap masalah dengan orang lain itu beda. Nah, itu yang kemudian harus kita selesaikan. Kemudian lingkungannya menjadi sehat, menjadi bersih kayak gitu. Dan secara tidak langsung biasanya kalau ke lingkungan tuh kayak Unuy. Ya itu sih kadang-kadang aku juga minder gitu kalau misalkan jadi ketua BEM apa ya dampaknya ya. Kadang-kadang minder gitu ya, nggak kelihatan sih kadang-kadang ya mungkin Kang Rohman juga sadar gitu karena Kang Rohman juga kan ketua BEM jadi kayak apa sih emang dampaknya sebagai ketua BEM itu kadang ya nggak kelihatan gitu, tapi pasti ada meskipun itu secara tidak langsung gitu Teh Unuy.
Oke, terima kasih. Jadi kita sebagai manusia bisa saling melengkapi gitu ya Kang, satu sama lain untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, dari Sartina Mansuri SPD. Beliau dari SDN nomor 49 Panjojo. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik untuk mengambil peran dalam mempengaruhi lingkungan di masa pandemi seperti ini? Jadi ini lebih khusus ke pendidik gitu kan. Kira-kira menurut Akang gimana? Oke, sebentar. Pertama aku mau izin ngecas dulu karena takut mati di tengah karena tadi udah teriak-teriak nih laptop aku. Bentar ya. Oke, tadi pertanyaannya tentang bagaimana peran pendidik. Ya, begitu ya Teh Unu ya? Karena ini kayaknya yang nanya Bu Guru. Selamat malam Ibu Guru, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang tentunya guru mau dimanapun juga pasti menjadi seorang figur yang harus kita hormatin. Bener nggak Teh Unu? Bener banget. Terima kasih banyak Ibu Guru telah bertanya. Ini mungkin yang saya rasakan gitu ya. Karena tadi kita lihat saat keadaannya pandemi seperti ini, banyak teman-teman kita yang kemudian jenuh. Bener nggak Teh Unui? Capek banget kuliah online, capek banget sekolah online. Yang kemudian capek karena cuma dapat tugas doang. Kayak gitu. Yang kemudian stres, yang kemudian jadi nggak maksimal belajarnya. Nah, menurut aku pribadi, apa yang kemudian menjadi penting, apa yang kemudian menjadi perannya pendidik untuk di masa pandemi kayak gini. Pertama, mungkin yang harus disampaikan, yang harus diperjuangkan adalah kita kembangin mental murid-murid kita, gitu, teman-teman kita, yang kita ajarin sebagai pendidik, sebagai pengajar, itu mungkin yang paling pertama harus dilakukan atau peran yang kemudian harus dikembangkan adalah kita mengembangkan mental teman-teman kita mengembangkan mental sekitar kita bahwa keadaan dunia tuh nggak seburuk ini loh, keadaan dunia tuh nggak sehancur itu loh, gitu. Yang penting menumbuhkan harapan dulu, karena kalau tadi ada harapan, kemudian orang jadi berusaha untuk menjadikan harapan itu menjadi kenyataan. Jadi itu ya mungkin kita bisa sentuh pertama adalah kita bentuk dulu mentalnya. Karena kalau misalkan orang udah mau belajar nih, tapi dia tuh tahu dunia tuh lagi nggak ada harapan untuk belajar, jadi dia akan berpikir ya buat apa gue belajar, aku nggak ada harapan buat ngerti, aku nggak ada harapan buat paham, dan kalaupun paham aku nggak punya harapan untuk melakukan sesuatu karena dunianya sedang seperti ini. Nah, mungkin ini yang sangat-sangat dibutuhkan, apalagi peran makanya aku Teh Unu salut banget sama Ibu Guru atau Bapak Guru yang bertanya ini, karena akhirnya kita sadar bahwa apa ya yang kemudian bisa kita ambil peran sebagai pendidik di masa pandemi ini. Karena benar, pendidik akan jadi garda terdepannya untuk menjaga tadi menurutku harapan-harapan yang kemudian hadir gitu. Jadi harus terus hadir harapan-harapan tuh. Nah, bagaimana caranya harapan itu hadir? Yaitu dengan kita menyiapkan mental bahwa tadi kita bisa sharing bahwa dunia tuh baik-baik aja, bahwa dunia tuh masih terus ada harapan. Jadi terus aja belajar gitu loh. Iya nggak sih? Kan kalau misalkan tentang bekerja tuh kita harus tahu bahwa kita akan hidup selamanya. Tapi kalau misalkan tentang ibadah tuh kita harus tahu bahwa kita mati besok. Jadi semangatnya dapat gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman aja udah nggak punya harapan, kayak misal ya udah sih buat apa belajar gitu kalau misalkan emang nggak ada harapan, ya kan gitu kan. Nah, artinya mentalnya dulu yang harus disiapin teman-teman kita sekitar kita harus kasih tahu bahwa masih ada harapan, masih ada yang kemudian bisa kita lakukan. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi Ibu atau Bapak Guru yang bertanya. Ini salut banget pertanyaannya. Mungkin ini keresahan yang bisa dirasakan pribadi aku, karena sekitar aku juga kadang-kadang ya tadi overthinking, nggak punya harapan, males ngapa-ngapain, jadinya nggak belajar gitu. Padahal setelah pandemi ini, ya orang-orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berhasil survive, yang berhasil tetap belajar, yang berhasil tetap memberikan yang terbaik selama pandemi ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kayak gitu, itu mungkin yang menurut aku penting ya, menyiapkan mental. Itu keren banget sih ya. Terima kasih banyak sekali lagi udah dipertemukan sama Ibu Bapak Guru yang bertanya. Itu keren banget. Dan harapanku besar kepada Ibu Bapak Guru yang kemudian
kita harus menyiapkan teman-teman kita di sekitar kita, terutama saya juga harus disiapkan karena saya masih statusnya murid gitu ya, masih statusnya murid, harus disiapkan mentalnya untuk siap setelah pandemi ini atau bahkan selama pandemi ini. Kayak gitu Teh Unuy. Oke, terima kasih jawabannya Kang Ais, benar-benar jangan patah semangat gitu ya, karena setelah pandemi ini kita pasti akan menjalani kehidupan yang normal lagi dan juga bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya lagi kayak gitu. Nah, untuk saat ini mungkin akan ada sponsor dari Ines yang nantinya akan memberikan beberapa informasi untuk tetehnya. Silahkan. Halo, selamat siang, Kak Usnul. Oke, saya Maret. Perkenalkan, saya dari tim Ines Kosmetik, itu Supervisor Promosi untuk Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah, saya diberi kesempatan lagi, diberi waktu lagi untuk join di webinar ini ya, bersama tim dari Kak Usnul dan Kak Rohman, betul ya? Oke. Dan terima kasih banyak. Oke, selamat siang. Mungkin sedikit perkenalan untuk dari produk Ines Kosmetik. Barangkali di sini sebetulnya udah lama ya, produk Ines Kosmetik ini hampir 22 tahun sudah eksis di Indonesia. Brandnya asli, lokal Indonesia, dan pusat kita ada di Malang, ya, Jawa Timur. Untuk produknya sendiri, nah ini produknya sangat banyak sekali, dekoratif maupun skincare. Nah kebetulan kalau yang ikut di webinar ini semua kalangan ya Kak Usnul ya? Hampir semuanya kaum milenial, betul ya? Hampir semua kaum milenial, mungkin ada juga yang kaum seperti saya. Nah tapi kalau misalkan dari Ines Kosmetik, untuk semua produknya memang banyak banget ya. Oh, 90% milenial ya. Wah, luar biasa banget. Nah, makanya saya ikut join di sini untuk memperkenalkan kepada kaum milenial bahwa brand Ines Kosmetik memang ada di Indonesia saat ini ya. Dan tentunya untuk produknya sendiri ada dekoratif, ada skincare, di mana sebetulnya untuk kaum milenial sangat membutuhkan yang namanya produk-produk ya. Karena nanti untuk kedepannya mungkin dalam profesional bekerja atau karir yang akan dibangun, mungkin kita juga ada penunjang dari segi faktor kosmetik, betul ya. Dan di sini sangat cocok sekali brand Ines Kosmetik ini hadir untuk kaum milenial juga. Nah, seperti saya informasikan tadi, ada beberapa produk skincare yang bisa dipakai untuk perempuan maupun untuk yang laki-laki, untuk semuanya seperti itu. Dan untuk kehalalannya jangan khawatir, kita sudah bersertifikat halal dan sudah ada BPOM-nya juga, jadi semuanya aman untuk semua yang di sini ya. Oke, seperti itu paling Kak Usnul. Oke Teh, terima kasih. Jadi untuk pembeliannya bisa online juga Teh? Ya, jadi kita ada beberapa cara ya untuk pembeliannya, bisa online maupun bisa offline. Kalau misalnya online, kita untuk websitenya sendiri ada, buka aja, klik www.ines-kosmetik ya. Terus ada juga aplikasi kita Play Store, di situ ada My Ines, itu langsung bisa belanja lewat online. Dan kalau memang teman-teman memang suka belanja di seperti Shopee atau Lazada atau dan lain-lain, itu juga kita ada. Kalau offline-nya sendiri, kita seluruh Indonesia kita ada ya cabangnya. Untuk di toko-toko semuanya ada sih, semua produk kita. Nah, kalau misalkan memang ada perlu bertanya-tanya produk lengkapnya, misalkan habis ini kan saya memberikan informasi juga sangat singkat ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, silahkan bisa lewat
chat atau lewat WA langsung ke saya gitu ya, untuk semua permasalahan, misalkan mau ada konsultasi mengenai jenis wajah, jenis kulitnya dan lain-lain, silahkan. Karena produk kita tersedia untuk semua jenis kulit, termasuk dari berjerawat, berminyak maupun kering ya. Dan untuk saat ini memang kaum milenial berbagai macam kondisi kulit, betul ya Kak Husnul ya? Ya betul Teh. Ya seperti itu dari Ines Kosmetik. Dan sebelumnya ini berarti kedua kali ya saya bergabung di webinarnya bersama Kak Rohman dan Kak Husnul. Dan terima kasih banyak. Semoga semakin banyak yang mengenal Ines Kosmetik. Iya. Terima kasih Teh. Nah, Iya. untuk skincare-nya berarti sudah lengkap ya Teh? Iya, betul. Skincare kita sudah lengkap dari facial wash ya. Facial wash juga ada untuk kulit berminyak maupun kulit kering, dan untuk susu pembersih, toner itu juga disesuaikan dengan jenis kulitnya. Berjerawat juga kita ada treatment tersendiri, pelembabnya juga ada, dan kalau mau wangi-wangian semacam parfum atau kolon kita juga lengkap. Jadi apa yang dibutuhkan kaum milenial silakan langsung klik ya Ines Kosmetik, di situ tersedia semuanya. Dan nanti kan akan bagi-bagi goodie bag juga ya dari Ines Kosmetik, dan di situ juga ada beberapa produk yang bisa dicoba ini sama teman-teman yang di rumah semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk konsultasinya itu sendiri gratis atau berbayar ya Teh? Kalau konsultasi gratis. Konsultasinya sendiri gratis. Mau seperti apa konsultasinya, karena variannya kalau konsultasi itu mau dari misalkan kebutuhan bedak, misalkan saya jenis kulitnya seperti ini, warnanya seperti apa gitu kan, itu, atau lebih ke permasalahan kulit dari kulit remaja, itu juga bisa konsultasi. Boleh silakan ke saya. Kalau memang dari peserta atau teman-teman semuanya ada kepentingan untuk sponsor seperti acara ini, webinar atau acara offline yang lain juga boleh, silakan bisa hubungi saya langsung. Seperti itu. Baik Teh, terima kasih banyak. Iya, terima kasih sudah diberi waktu ya Kak Husnul ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Teh. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi merupakan pemaparan singkat dari Ines Kosmetik, sehingga teman-teman semua bisa langsung cari di internet ataupun di Shopee ataupun Tokopedia untuk bisa memesan atau melihat-lihat produk-produk dari Ines, karena varian dari Ines itu sendiri sudah cukup lengkap dan sudah tersedia untuk berbagai macam kulit, seperti itu. Nah, selanjutnya, Kang Ais, kita akan lanjut lagi nih. Si tanya jawabnya, Kang. Siap, Kang? Siap dong. Nah, barangkali Kang Ais juga berminat buat beli Inesnya, Kang. Ntar tinggal kontak tetehnya lagi ya, Kang. Aduh, oke, siap. Biar lebih glowing gitu, Kang. Oke. Nah, ini pertanyaan ketiga ya, Kang, dari peserta. Di mana dia ini bernama Rukmini AM dari SDN 6 Taraweang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa seni dikatakan peran untuk mempengaruhi lingkungan? Dan apakah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan lingkungan dikatakan seni? Coba, ini pertanyaannya agak susah nih, coba boleh diulang lagi Teh Unui? Oke, boleh. Ini Bener ya, agak susah nih kayak nih. Ada dua pertanyaan, Kang. Oke. Yang pertama itu adalah, mengapa seni dikatakan mengambil peran untuk mempengaruhi lingkungan? Karena ini diambil dari tema kita hari ini ya, Kang. Oke. Lalu yang kedua adalah, apakah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan lingkungan dikatakan seni? Bisa nangkep, Kang? Oke, bisa. Ini kayaknya dari guru kita juga nih ya,
Teh Unu ya, karena wah ternyata di sini banyak banget antusiasme dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru, sekali lagi salam hormat dari saya. Terima kasih banyak sudah bertanya, yang padahal nih gitu ya, Teh Unu mungkin posisinya seharusnya kita nih yang bertanya dan diberikan ilmu gitu. Jadi kalau misalkan ngejawab ke Bapak Ibu Guru teh jadi kayak takutnya malah menggurui, tapi ya nggak apa-apa, kita coba jawab supaya nanti mungkin dapat insight-nya dari dua sisi, dari sisi pengajar, mungkin dari sisi kita sebagai murid gitu ya Teh Unu ya, nggak apa-apa. Oke, bagi aku sendiri, kenapa tadi ya dibilang seni? Dan apakah tadi hal-hal tentang lingkungan adalah sebuah seni? Mungkin aku mau jawab dulu pertanyaan yang kedua. Jadi menurutku yang dianggap seni itu, yang dikatakan seni itu adalah tadi mengambil perannya. Jadi bukan tentang lingkungannya, bukan atau hal-hal tentang lingkungan adalah sebuah seni. Itu menurutku adalah itu outputnya gitu ya. Tapi yang dimaksud seni di sini adalah seni mengambil peran. Nah ini yang kemudian akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi bukan segala hal tentang lingkungan adalah sebuah seni. Yang merupakan sebuah seni bagiku adalah tadi mengambil peran. Karena kenapa coba Teh Unu, kenapa ini aku anggap seni? Karena tadi seni itu setiap orang tuh sense terhadap seninya beda-beda, bener nggak? Ya, benar. Terus terhadap kesukaannya beda-beda. Terus terhadap perspektifnya beda-beda. Nah, ini yang kemudian menjadi seni. Seninya adalah untuk mengambil peran, kita itu butuh keotentikan diri kita, keorisinalitasan diri kita untuk mengambil peran. Bagaimana cara akhirnya kita menawarkan solusi, atau bahkan sebelum menawarkan solusi ya, memetakan masalah, terus menawarkan sebuah solusi, terus mengeksekusi sebuah solusi. Ini yang akhirnya kepunyaan kita sendiri, karakter kita sendiri, yang kemudian menjadi sebuah kata yang diwakili oleh seni. Mungkin sesederhana itu yang bisa aku sampaikan ya Unu ya. Karena tadi yang dikatakan seni adalah mengambil perannya bagi aku gitu, bagi aku mengambil perannya untuk lingkungan. Karena kenapa? Karena mengambil peran dan seni itu erat kaitannya dengan karakter kita sendiri, perspektif kita sendiri, bagaimana kita mengeksekusinya, bagaimana kita memetakannya, bagaimana kita menawarkan solusinya. Itu yang mungkin menurutku dikatakan sebuah seni. Kayak gitu Teh Unu. Jadi erat sama keotentikan diri kita dan orisinalitasan dari diri kita. Kayak gitu. Ya, karena setiap orang dalam menyelesaikan masalah itu berbeda-beda gitu ya, Kang. Jadi itu bisa dikatakan seni dari mengambil peran ini. Lalu selanjutnya nih, Kang. Dari Tukma Tripurti D, UIN SMH Banten. Pertanyaannya adalah, dia memiliki pendapat bahwa lingkungan sekitarnya itu lebih sering menggunakan gadget, Kang, untuk main game, untuk TikTok, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, menurut Kakak, seni apa yang cocok untuk lingkungan sekitar agar tidak berkaitan dengan gadget, Kak? Gitu. Terima kasih. Oke. Pertama, mau bilang terima kasih. Pertama mau bilang terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari UIN ya. Ini ya, kalau enggak mungkin rekan mahasiswa juga sama dengan saya. Kalau enggak Bapak Ibu dosen gitu ya, Teh Unu yang paling ya. Mungkin jawab aja bahwa lingkungan sekitar kita hari ini memang nggak bisa kita pungkirin bahwa gadget itu seperti seperti hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Menurutku bagaimana cara pandang kita terhadap gadget itu aja yang diubah. Karena tadi untuk mengubah supaya nggak ada gadget tuh satu hal yang sulit. Karena kalau misalkan kadang kita lihat aja sekarang kalau misalkan orang ibadah aja gitu ya, ke rumah ibadah atau ke masjid atau ke gereja atau kemanapun tetap bawa HP gitu. Padahal itu merupakan satu momen di mana kita harusnya fokus antara diri kita dengan Tuhan. Benar nggak? Tapi tetap kita bawa HP. Artinya sampai setidak bisa dilepaskan itu antara kita dengan gadget. Nah,
selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan gadget sebagai alat untuk berseni tadi gitu ya, untuk berseni. Kalau misalkan memang sifatnya sekarang adalah memanfaatkan teknologi karena tadi kondisi yang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk kita melakukan kegiatan fisik, artinya kita bisa memanfaatkan teknologi. Kalau aku sih menggunakan perspektif itu, Unoy, untuk memanfaatkan teknologi. Karena tadi kalau misalkan kita pakai teknologi itu jangkauannya lebih luas, nggak cuma ada di lingkungan kita aja gitu kan. Karena kalau misalkan kegiatan-kegiatan fisik, biasanya kalau misalkan ini webinar diadain secara fisik, secara langsung gitu kan, misal di Jatinangor atau misal di Bandung. Nah itu tuh jadi yang datang bisanya cuma dari Bandung dan sekitarnya aja. Tapi karena ini menggunakan teknologi, yang datang bahkan tadi bisa sampai di mana, sampai tadi kata Kang Roman dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi banyak banget, bahkan dampaknya bisa jadi lebih luas. Menurutku itu sih, jadi perspektifnya dulu nih, karena kalau misalkan dari aku, kalau ide tadi kan tentang ide ya, apa yang bisa dilakukan untuk kita untuk kita berseni tanpa gadget gitu kan. Itu kan masalah ide. Nah, kalau ide tinggal cari referensi, terus tinggal baca-baca apa yang kemudian dilakukan oleh banyak orang kayak gitu kan. Terus nyari itu diideasi bareng-bareng, kita kira-kira kita bikin gerakan apa yuk kayak gitu. Nah, mungkin yang aku bisa sampaikan adalah perspektif tadi, bahwa teknologi ini kadang-kadang nggak selamanya menjadi musuh. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi yang positif, justru malah bisa meluaskan daya jelajah manfaat kita sendiri. Mungkin itu Teh Unoy dari aku mah. Ya karena kaum milenial juga ya Kang, benar-benar nggak bisa jauh dari gadget, karena sekarang tuh apapun bisa dari sana gitu, pembayaran, pembelajaran, terus habis gitu refreshing juga bisa kita lihat dari gadget gitu. Tapi tergantung dari kitanya aja dalam mengaplikasikan gadget yang kita punya, apakah itu bermanfaat atau tidak, atau gimana gitu Kang. Nah, untuk selanjutnya Kang, kan tadi Akang udah menjabat mungkin jadi ketua BEM gitu dan merasakan bagaimana alur organisasi yang ada. Dan ini pertanyaannya mungkin agak berkaitan ke internal dari organisasi gitu Kang. Pertanyaan dari Nordina dari Amuntai Utara. Dimana pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi orang yang mudah tersinggung Kak, karena itu sudah bisa jadi salah satu pengaruh bagi mental kita atas ketidaknyamanan gitu. Gimana Kak pendapatnya? Oke, bagaimana cara kita? Wah, ini ini apa ya? Ini pertanyaan yang mungkin dasar banget bagi seorang pemimpin gitu ya. Bukan dasar artinya nggak penting, justru dasar sangat penting gitu kan. Hal paling fundamental dari pemimpin adalah ini kalau tadi ya posisinya adalah kita ngomongin posisi nih gitu kan, posisi sebagai seorang pemimpin. Nah, maka hubungan kita dengan orang lain adalah satu yang kemudian penting dan harus terus diperhatikan. Betul nggak? Karena kalau misalkan kita nanti udah jadi seorang pemimpin itu, kita nggak akan ketemu sama banyak tipikal orang yang kita belum pernah temuin sebelumnya. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang mudah tersinggung? Kayak gitu kan ya. Ini ada salah satu tools yang aku gunakan waktu itu kalau misalkan kita sedang mengevaluasi. Karena kadang-kadang teman-teman yang mudah tersinggung itu biasanya terserangnya kalau misalkan kita sedang lagi evaluasi gitu kan. Lagi evaluasi gitu. Ada yang aku pelajari dari teman-teman FAPSI gitu ya, bahwa ada satu konsep mengevaluasi di mana itu biasanya tidak mengandung atau tidak bikin baper gitu ya. Pertama, itu namanya sistemnya sandwich. Jadi ada 3 lapis, atas, tengah, sama bawah. Sandwich ya, kayak sandwich aja lah gitu. Roti, ada roti, terus isi, terus roti lagi. Kayak gitu. Nah, roti ini kita gunakan sebagai pembuka. Pembukanya gimana? Kita apresiasi dulu. Kita apresiasi bahwa kita hari-hari ini sudah melewati banyak hal yang kemudian berkembang, yang kemudian positif untuk kita, kayak gitu kan. Pokoknya apresiasi secara pribadi, secara personal, kinerjanya dia seperti apa, kayak gitu kan. Terus kehadirannya dia juga diapresiasi, terima kasih atas adanya. Terus selanjutnya, yang penting adalah isinya. Isi ini kita evaluasi. Mungkin yang kurang dari kamu adalah A, B, C, D. Kamu kurang komunikatif, kamu masih datangnya terlambat, kamu juga masih apa segala macam.
ini evaluasi yang harus disampaikan. Karena kalau misalkan nggak disampaikan, orang-orang tuh kadang nggak tahu kalau dia salah. Itu yang jadi masalah, ya kan? Orang-orang nggak tahu kalau dia jadi masalah. Itu yang jadi masalah, gitu loh. Nah, ini isi harus udah sampaikan aja semuanya, masalahnya apa, clearin semua di situ. Setelah mengapresiasi, teman-teman harus kasih tahu bahwa evaluasi dari teman-teman kepada dia adalah A, B, C, dan D. Setelah kita evaluasi, setelah kita memberikan masukan kepada dia, kita support lagi. Aku yakin kok, kita tutup lagi dengan apresiasi. Kita tutup lagi dengan roti terakhir. Aku yakin kok kamu bisa melakukan ini. Yuk kita bareng-bareng. Nah ini langsung prakteknya aja gitu ya. Aku biasanya begitu. Kalau misalkan ada orang yang kemudian lagi jatuh atau lagi bete atau lagi jenuh, aku biasanya gini, datengin, gimana kabar? Lagi sibuk apa nih? Gitu kan. Terus ternyata, oh iya gue lagi gini, lagi butuh waktu sendiri. Oh ya udah sok aja kalau misalkan butuh waktu sendiri, sok kita mungkin istirahat sehari 2 hari ya. Gitu. Setelah itu kita edankan lagi gitu. Kalau bahasa Sunda itu edankan apa ya? Kita gilain lagi, kita habisin lagi gitu kan setelah kita istirahat. Nah, terus setelah itu yuk kita bantu bareng-bareng. Gue siap bantu kok, gue siap bantu lu, aku siap bantu kamu untuk melakukan apapun yang akhirnya menyelesaikan tugas. Itu yang harus ada dari seorang pemimpin, mental yang nggak boleh capek. Dari seorang pemimpin, walaupun capek nggak boleh kelihatan capek. Itu paling penting Teh Unoy. Walaupun capek nggak boleh kelihatan capek gitu. Harus selalu siap sedia membantu. Kalau misalkan memang teman-teman kita butuh bantuan kayak gitu. Nah itu tadi sandwich. Pertama apresiasi dulu, apresiasi atas adanya dia di sini, atas kontribusi dia selama ini, atas apapun yang telah dia lakukan. Terus kedua kasih masukannya. Kamu kayaknya kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Terus selalu akhirnya harus ditutup dengan kata-kata yang kemudian membangun. Yuk kita kerjain bareng-bareng, yuk kita selesaiin bareng-bareng, yuk kita rapihin bareng-bareng. Aku yakin kamu bisa. Aku yakin kamu bisa menyelesaikan semua ini dan aku percaya sama kamu. Itu kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin. Itu Teh Unoy mungkin ini langsung ke tools aja ya gitu. Dan kebetulan aku tahu toolsnya kayak gitu. Dan ini kalau dipraktekin energinya luar biasa teman-teman. Gitu. Ya. Berarti benar-benar berdasarkan pengalaman Kang Ais untuk menyemangati anggota-anggotanya gitu ya Kang. Dan sudah berdampak baik pula gitu. Jadi untuk kakak yang tadi bertanya mungkin bisa dilakukan hal yang serupa dengan Kang Ais. Semoga bisa meminimalisir rasa tersinggung dari orang lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Dari Edo Karnado, Stika Sabta Bakti Bengkulu. Izin bertanya, peran penting yang harus dihadapi dalam lingkungan kerja supaya kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Nah, gimana tuh, Kang? Oke, ini berarti kondisinya tidak terduga. Ada satu hal yang aku suka banget saat menjadi seorang pemimpin. Bukan jadi seorang pemimpin doang, pemimpin yang berperan. Ya, tadi perannya sebagai apa? Perannya sebagai ketua BEM, perannya sebagai apa? Perannya sebagai ketua kepanitiaan atau perannya sebagai Kang Rohman gitu misal, jadi founder dari sebuah gerakan besar. Kayak gitu. Yang paling disuka adalah saat-saat kita di mana kita itu ada di kondisi yang gak nyaman, ada di kondisi yang serba nggak pasti, ada di kondisi yang suka tiba-tiba mendadak. Kayak misal suka lah tiba-tiba ngerasain lagi tidur, tiba-tiba ditelepon sama siapa? Bukan sama mood apa? Bukan sama support system, bukan sama orang tua, bukan, diteleponnya sama dekan gitu kan. Waduh, langsung bergegas gitu kan, panik gitu kan. Ada apa nih gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terduga. Nah, bagaimana caranya tadi ya, ya? Bagaimana kita menyikapi itu? Pertama, kita harus nge-setting diri kita untuk selalu siap. Itu yang aku rasain untuk yang aku tanamin untuk diri sendiri. Pertama, harus setting diri untuk supaya kondisi apapun ini adalah konsekuensi dari aku mengambil peran tertentu di lingkungan tertentu. Maka artinya harus siap dulu dengan konsekuensinya. Kita akan terjun di dunia yang penuh ketidakpastian, misal gitu kan, menjadi seorang pemimpin yang berperan sekali lagi. Lalu kedua, kita tahu bahwa saat kita melakukan A, B, C apa konsekuensinya. Nah, terus setelah kita men-setting diri kita bahwa akan ada hal-hal yang kemudian mendadak gitu ya, seenggaknya kita udah siap dulu dari diri kita, seenggaknya kita udah siap dulu dari mental kita. Nah, bagaimananya ada yang kemudian
aku ilhami sebagai salah satu sudut pandang untuk mengatur waktu. Karena tadi kan kalau misalkan masalah mendadak, artinya biasanya kalau yang datang tuh kerjaan gitu kan, yang datang kerjaan terus mendadak, terus ini penting gitu kan. Ada yang aku ini untuk menentukan skala prioritas gitu ya. Pertama, ada satu kuadran di mana ya kuadran ada 4 kuadran gitu kan, kuadran. Terus ada penting genting, ada penting tidak genting, ada tidak penting genting, dan ada tidak penting tidak genting. Mana yang harus didahulukan? Pertama, yang penting genting dulu. Yang penting dan genting. Kedua, apa yang harus didahulukan? Yang kedua adalah tidak penting. Oh, bukan. Yang kedua yang didahulukan adalah penting tidak genting. Nah, ini karena kita sebagai posisi kita penting ada di sana. Artinya kita harus terjun. Tapi mungkin bisa di nanti dulu nih kerjainnya. Kita ngerjain yang penting genting dulu. Nah, terus yang ketiga yang kita sikapin adalah tidak penting tapi genting. Nah, cara kita untuk menyikapi ini adalah mendelegasikan peran kita kepada orang-orang yang bisa kita percaya. Kayak gitu. Nah, terus terakhir tidak penting tidak genting, ini terserah kita mau mendelegasikan atau kita coba buat ya udah deh kita yang kerjain, tapi mungkin di prioritas di urutan pekerjaan yang terakhir. Kayak gitu. Jadi ada how to-nya, how to menghadapi keadaan kayak gitu untuk mengatur prioritas supaya nanti terpetakan tugas-tugas kita tuh. Kayak gitu kalau aku Teh Unoy. Mengurutkan prioritas penting genting, tidak penting genting, tidak genting penting, ya gue gitu-gitulah. Ada 4 kuadran itu. Kayak gitu, tidak penting, tidak genting, itu yang terakhir. Gitu. Jadi benar-benar diurutkan sesuai dengan prioritas biar masalah yang besar itu selesai terlebih dahulu, terus masalah kecil-kecilnya nanti gitu ya Kang. Bisa jadi kayak gitu, atau kalau misalkan kondisinya adalah tidak terlalu mepet, sebenarnya aku sih biasanya nyelesain yang kecil-kecil dulu. Karena ini ada Twitter nih Teunui, karena lucu banget. Kalau kita misal ada tiga tugas, yang satu sangat besar dan sulit, yang kedua ini cenderung lebih mudah. Mana yang lebih selesaikan terlebih dahulu? Kalau orang-orang kebanyakan biasanya, bukan orang-orang kebanyakan ya, mungkin ada orang yang kayak gini. Ya udahlah yang susah dulu aja, nanti yang sulit-sulit gampang nanti terakhir. Gitu kan. Tapi ada juga orang yang mikirnya yang gampang dulu, yang selesai yang berat belakangan. Nah, tiba-tiba dua orang ini yang beda pandangan ditanya sama bosnya, kamu udah selesai berapa? Karena dia ngerjain yang berat dulu dan belum selesai, dia bilang belum ada yang selesai gitu loh. Iya kan? Jadi dia bilang belum ada yang selesai. Terus yang kedua, orangnya nanya, si bosnya nanya ke orang yang kedua, kamu udah selesai berapa? Karena dia ngerjain yang mudah dulu, dia bilang udah selesai 2. Jadi tinggal 1 tugas lagi. Jadi misalnya, ini kan masalah apa ya? Bagaimana kita bersikap tentang sebuah masalah kan? Kayak gitu. Jadi kita sih fleksibel aja bagaimana nanti keadaannya terjadi di lapangan, kita sesuaikan. Yang penting tadi kita siap. Karena mental kita udah siap, udah tahu bahwa akan ada hal-hal yang tidak pasti. Itu yang harus kita siapin pertama tuh adalah diri kita menjadi siap. Kayak gitu, Teh Unoy. Nanti masalah kerjain yang mana dulu itu kondisional. Oke, terima kasih Kang Ais. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Kang Ais dari peserta. Dan untuk para peserta yang masih belum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau masih penasaran dengan materi Kang Ais hari ini, bisa menghubungi Kang Ais melalui Instagram, yaitu di @farisprima_f. Bisa kontak langsung Kang Farisnya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan, begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, mungkin ada closing statement dari Kang Ais yang akan disampaikan. Oke, boleh. Kalau dikasih kesempatan, senang banget. Pertama, mau bilang terima kasih kepada Kang Rohman. Kedua, kepada Teh Unuy yang telah memandu acara kita berdua gitu ya. Karena jadinya acaranya jadi lebih cair, jadi lebih dekat kayak gitu. Ketiga, kepada teman-teman yang akhirnya hadir hari ini, yang menyempatkan dirinya untuk terus belajar dan mencoba untuk bermanfaat gitu ya. Karena tadi menurutku satu level di atas seorang pemimpin. Nah, ini aku sambungin dari kalimat Kang Imam. Satu level di atas seorang pemimpin adalah seorang pembelajar. Di atas satu level di atas seorang pembelajar adalah seorang pemberdaya.
yang hadirnya menjadi jawab bagi sekitarnya. Jadi itu, saat kita udah jadi seorang pemimpin, kita terus belajar, habis belajar, jangan sampai kita pintar sendiri, jangan sampai kita jadi menara gading yang jadi pusat perhatian banyak orang. Tapi kita bagaimana menyalakan lilin-lilin kecil untuk menerangi sekitar kita. Itu yang menjadi concern dari aku sekarang. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pemberdaya, bukan seorang pemimpin yang belajar, tapi pemimpin yang belajar dan berdaya. Wah, itu sih jadi luar biasa kekuatan dan energinya menurutku. Dan dampaknya juga pasti akan dirasakan secara langsung oleh banyak orang. Itu mungkin closing statement-nya. Teman-teman, terima kasih banyak. Teh Unai, terima kasih banyak sekali lagi. Kang Rohman, terima kasih banyak sekali lagi. Mangga, kalau misalkan aku juga butuh perspektif dari teman-teman gitu ya, dengan cara diskusi, mangga aku akan buka. Karena nanti bakal di-share ya sama Teh Unai, mangga kontak aku dari WA atau dari Instagram, blog mangga aja. Kita jadi follow-followan, kita jadi kenalan, jadi punya link se-Indonesia gitu kan. Luar biasa, pasti perspektifnya beda-beda Teh Unai gitu kan. Dan bagaimana tadi kita belajar untuk menghadapi orang yang berbeda perspektifnya, berbeda latar belakangnya, sehingga nanti gagasannya pun kaya gitu. Gagasannya pun akhirnya menghasilkan perspektif yang luas. Kayak gitu sih mungkin dari aku ya Teh Unai. Itu aja sih. Terakhir yaitu tadi, seorang teruslah belajar dan jadilah bermanfaat. Pemimpin, pembelajar, pemberdaya. Terima kasih Kang Ais atas closing statement-nya. Mungkin saya izin untuk merangkum dari talk show kita kali ini, di mana pada situasi sekarang yang terjadi itu menuntut kita untuk melakukan banyak hal-hal baru, karena kita di rumah saja dan juga memiliki keterbatasan waktu dan tempat. Sehingga pemuda-pemudi kali ini memiliki sikap yang kreatif, lalu banyak mencoba hal baru, dan juga sama-sama belajar untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi. Lalu setelah itu, pemuda-pemuda hari ini juga membutuhkan referensi yang baik, karena nantinya juga akan berpengaruh dengan konten atau materi-materi yang akan mereka sampaikan. Dan yang kedua adalah kita harus membutuhkan circle-circle atau lingkaran-lingkaran yang saling support dan juga menguatkan untuk terus berkembang. Dan yang ketiga adalah soft skill yang kita buat sekarang atau kita pelajari sekarang itu akan bermanfaat nantinya, di mana mengambil peran pada saat ini merupakan suatu hal yang penting bagi kita, karena nantinya akan berpengaruh ke lingkungan sekitar kita, di mana seorang pemimpin harus mempunyai visi dan tidak boleh untuk menang sendiri, sehingga dia harus bisa memberdayakan orang-orang sekitarnya atau memberikan cahaya ke orang sekitarnya agar lebih bermanfaat. Seperti tadi kutipan yang Kang Ais bilang, di mana satu level di atas pemimpin adalah pembelajar, lalu satu level di atas pembelajar adalah pemberdaya bagi orang sekitarnya. Lalu setelah itu, kita sebagai pemimpin harus memiliki mental yang kuat, dan tidak menjadi hal penting di mana kita memulai untuk menjadi pemimpin, tapi yang penting kita mulai saja terlebih dahulu, kita niatkan dan juga mental kita disiapkan agar bisa terus berkembang dan juga terus belajar ke depannya. Lalu pada saat menjadi pemimpin, kita akan memiliki banyak tekanan, banyak mimpi, dan juga banyak overthinking. Namun di balik itu semua, pasti banyak juga orang yang mensupport kita dalam hal kebaikan yang nantinya juga akan bermanfaat dalam hal kebaikan juga. Dimana selain diri kita akan belajar lebih banyak, tapi orang lain juga akan mendapatkan hal-hal positif juga seperti itu. Lalu kesulitan itu pasti ada, namun karena kita bekerja sama dengan orang lain, kita dapat memilih keputusan yang banyak juga seperti itu. Dan pemimpin ini tergantung dari kitanya. Baik itu kita bisa berperan atau tidak, itu tergantung pilihan dari kita. Namun apabila kita berperan, maka kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak gitu. Dan kita sebagai orang itu bisa melihat suatu masalah itu berbeda-beda. Makanya kita berorganisasi atau ikut kepanitiaan itu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menambah relasi agar kita bisa memperkaya diri kita dan juga
bisa melihat dunia itu lebih luas gitu, tidak hanya satu pandang saja seperti itu. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Kang Ais yang sudah memberikan pengalamannya yang luar biasa hari ini. Lalu untuk peserta semua juga saya ucapkan terima kasih yang telah bergabung dan juga berpartisipasi pada seminar kali ini. Lalu untuk pengumuman selanjutnya adalah untuk para peserta, silakan isi form evaluasi yang akan diinformasikan oleh panitia di grup Telegram. Setelah itu, sertifikat akan dibagikan maksimal tanggal 10 November 2020. Harap ditunggu dengan baik untuk seluruh peserta. Informasi sertifikat ini akan diinformasikan di grup Telegram. Dan tadi seperti pesan dari Kang Ais, apabila ada pertanyaan lebih lanjut kepada Kang Ais, bisa langsung mengontak Kang Ais di Instagramnya yaitu @arisprima_f. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata karena kesalahan datangnya hanya dari saya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Kang Ais, terima kasih Kang Rohman. Saya tutup acara pada malam hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak. kasih banyak semuanya.